Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Andrias Yanwardani, merupakan calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SD Negeri 1 Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi atau teacher center dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Jarang sekali menggunakan media pembelajaran karena saya beranggapan bahwa dengan metode ceramah, anak-anak sudah bisa menguasai pembelajaran yang terbukti dengan nilai baik yang diperoleh oleh anak. Dalam mengajar, guru kurang memahami bahkan cenderung mengabaikan karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran dalam zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan dan keunikan yang ada pada masing-masing anak. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran dan guru merasa sudah dalam zona nyaman dan aman apabila siswa tenang dan memperhatikan pada saat kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah. Dan pada saat saya bertanya kepada siswa apakah ada pertanyaan, respon mereka hanya diam. Motivasi belajar siswa rendah. Hal ini sering saya amati pada saat mengajar siswa terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang menjadi fokus saya dalam suasana kelas adalah suasana kelas yang tertib dan tenang. Semua anak terfokus pada saat saya mengajar. Dengan begitu, saya beranggapan anak akan lebih memahami materi yang saya sampaikan. Pembelajaran hanya mengutamakan aspek kognitif. Saya belum memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang bagaimana mentransfer ilmu, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan. Dalam kegiatan pembelajaran saya hanya berusaha dan berupaya agar bagaimana kompetensi dasar dan materi yang ada bisa terselesaikan dan tersampaikan kepada anak. Kegiatan belajar hanya dinilai dari hasil tanpa memperhitungkan bagaimana proses untuk mencapai hasil tersebut. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dan di sekitar anak bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas menentukan sumber belajar dan tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan agar anak tetap pada kebaikan bagi dirinya. Ceramah bukanlah satu-satunya metode yang utama dalam pembelajaran. Ada banyak metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan cakupan materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga, saya lebih memahami karakteristik siswa karena sejatinya anak memang dilahirkan berbeda dengan keunikan masing-masing. Namun, saya menyadari dengan perbedaan tersebut akan bisa menjadikan pembelajaran menjadi lebih berwarna. Sehingga saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya menggunakan sistem omong. Yang keempat,
pembelajaran berpusat pada siswa atau student center dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih aktif karena mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini dapat mengubah perilaku saya, antara lain yang pertama, mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memberikan kesempatan sesuai dengan bakat dan minat serta karakteristik anak, karena dalam pembelajaran seharusnya bisa memerdekakan siswa. Yang ketiga, memanfaatkan lingkungan sekitar anak sebagai sumber belajar. Dalam kegiatan pembelajaran, anak bebas memilih sumber belajar yang ada di sekitarnya, dan saya juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar siswa sebagai sumber belajar, sehingga siswa tidak hanya melihat papan tulis dan buku teks sebagai sumber belajar. Yang keempat, lebih cermat dalam melihat bakat anak. Melalui kegiatan wawancara, observasi, dan pendekatan personal, kita akan menjadi lebih dekat pada anak. Dan berikutnya, saya menggunakan media pembelajaran yang bervariatif dengan mempertimbangkan materi pembelajaran, bakat, minat, serta karakteristik anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang dan menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Kedua, menerapkan kearifan lokal dan budaya setempat sebagai sumber belajar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh anak. Hal ini sangatlah penting untuk kita terapkan, mengingat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak yang kehilangan dan kurang menghargai nilai-nilai budayanya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi dalam pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide dan inovasi sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya terapkan pada siswa, menuntun mereka agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Merancang dan menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, karena pada dasarnya setiap anak unik dan istimewa. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran tetap memperhatikan karakteristik dan keunikan anak, serta lingkungan dan budaya anak dengan tetap mengikuti perkembangan zaman dan dunia anak pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, pendidikan pada dasarnya adalah menuntun anak sesuai dengan bakat minat serta karakteristik anak. Yang kedua, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tapi juga bagaimana agar tertanam budi pekerti pada anak. Yang ketiga, pendidikan sejatinya bukan tentang menuntut anak, tapi bagaimana agar anak merasa merdeka dalam kodrat zaman sesuai dengan kodrat alam dalam sistem omong. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.